Ada Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dan fungsi pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik adalah untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Fungsi pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan sebagai proteksi bagi warga negara. Materi yang kedua, standar pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik tidak dapat terlepas dari standar pelayanannya. Standar inilah yang menjadi tolak ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara, yang kemudian penilaian tersebut bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya semakin mudah, cepat, terjangkau, dan terukur. Ada beberapa komponen yang wajib disusun dan ditetapkan sehingga diketahui oleh masyarakat yang mengakses pelayanan, yaitu yang pertama, persyaratan. Informasi ini harus jelas dan terang terpublikasi di hadapan pengguna pelayanan. Yang kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur merupakan rangkaian proses yang disusun secara jelas dan pasti yang berbentuk sebuah bagan menggambarkan tata cara yang harus ditempuh pengguna pelayanan. Yang ketiga, jangka waktu layanan merupakan tenggat waktu pemberian layanan oleh penyelenggara layanan. Dengan cara itu, kepastian dan kejelasan pelayanan masyarakat bisa terjamin. Yang keempat, yaitu biaya atau tarif. Untuk mencegah potensi terjadinya pungutan biaya tidak resmi, penyelenggara wajib memampang besaran biaya yang harus dikeluarkan penerima layanan publik. Yang kelima, produk pelayanan. Penyelenggara wajib mempublikasikan produk layanan yang ada. Dengan itu, pengguna bisa melihat seluruh produk pelayanan sehingga kelangsungan pelaksanaan layanan publik yang berkualitas dapat tercipta dan senantiasa terjaga. Yang keenam, sarana, prasarana, atau fasilitas. Kondisi ini perlu tercipta agar pengguna mendapatkan rasa nyaman saat mengakses pelayanannya. Yang ketujuh, evaluasi kinerja pelaksana. Masukan dari pengguna akan memperkaya opsi peningkatan layanan publik. Boleh jadi sarana itu berupa kotak kepuasan pelanggan, kuesioner kepuasan pelanggan. Implementasi pelayanan publik di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah. Pendidikan budaya dan karakter merupakan salah satu hal yang paling penting dan harus dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah. Hal ini bertujuan supaya generasi penerus bangsa mendapatkan dan memiliki pendidikan karakter yang dapat merubah moral mereka menjadi lebih baik lagi. Seperti yang kita tahu di masa sekarang ini, banyak sekali generasi penerus bangsa yang pendidikan karakternya belum terpenuhi secara merata dan menjadikan moral mereka menjadi rusak. Dengan diadakannya pendidikan budaya dan karakter, diharapkan lembaga pendidikan bisa membekali dan membimbing anak-anak dengan pendidikan karakter yang baik dan juga berbudi pekerti yang luhur dan dapat berguna bagi masa depan mereka dan bangsa. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana di lembaga pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor pendorong dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seperti yang kita tahu, kurang memadahinya sarana dan prasarana sekolah dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar peserta didik. Maka dari itu,
Diadakannya program evaluasi bagi pemerintah, khususnya pelayanan publik, untuk mengetahui bagaimana siklus yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, supaya bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana di lembaga pendidikan yang berikutnya. D. Strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan. Peningkatan kualitas merupakan salah satu syarat agar kita dapat memasuki era globalisasi yang penuh dengan persaingan. Peningkatan kualitas layanan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan mutu pendidikan agar dapat survive dalam era globalisasi ini. Secara langsung, peningkatan kinerja suatu lembaga pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan konsumen atau pelanggan eksternal ataupun internal. Adapun poin-poin penting yang ada dalam strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan yaitu yang pertama adalah fokus pada pengguna jasa pendidikan atau pelanggan. Yang kedua, unit layanan jasa pelanggan sekolah. Yang ketiga, kepemimpinan. Kualitas manajerial pimpinan harus dapat memberikan inspirasi pada semua jajaran manajemen agar mampu memperagakan kualitas kepemimpinan yang sama. Oleh sebab itu, keterlibatan langsung pemimpin lembaga pendidikan sangatlah penting. Yang keempat, penyempurnaan kualitas berkesinambungan dalam lembaga pendidikan. Yang kelima, manajemen SDM atau sumber daya manusia. Dan yang terakhir, yang keenam, manajemen berdasarkan fakta.